Sebenarnya kalau secara alat bukti harusnya sudah cukup ya, karena kan sudah ada minimal 2 alat bukti yang menurut pasal KUHP 184. Masih hafal kan? Gila. Minimal 2 alat bukti. Yang pertama itu kan udah jelas ada hasil visum et repertumnya ya, yang dimana itu menurut keterangan ahli juga berdasarkan penganiayaan gitu. Tapi kan itu ahli ya, ahli. Itu bukan itu ahli itu. Tapi kan menurut pengadilan kematian itu disebabkan oleh alkohol. Yang dimana itu nggak masuk akal. Banyak banget minum alkohol sampai mati gitu. Yang pertama kita bisa bahas sebenarnya aksesnya korban tuh terbatas kalau di pidana kan, karena kalau misalnya kayak gitu kan korban nggak bisa apa-apa kan, karena dia digantikan sama jaksa. Langsung gitu. aja udah kita bahas di kolom atas meja. Kita bahas. Jadi kita udah ngomongin tentang jaksa-jaksa. Jadi kira-kira udah pada tahu lah ya. Seminggu terakhir, 2 minggu terakhir bahkan kita publik ngomongin tentang Ronald Tanur. Wih, luar biasa tentang Ronald Tanur. Jadi Ronald Tanur ini Siapa tuh? dia tuh anaknya pejabat. Wih, dia menganiaya ya. Wah, ini kalau lihat sih penganiayaan sih menurut gua, kalau lihat dari video-video yang viral dulu ya. Menganiaya sampai ada, bahkan di persidangan aja saksi bilang ada kena botol di kepala, bahkan ada yang bilang dilindas, diseret gitu ya. Nah, tapi kenyataannya ternyata diputus bebas. Gitu, diputus bebas. Kita awalin dari mana ya? Dari kronologi dulu Mbak Siska. Mbak Siska kan habis tadi ngomongin jaksa. Kronologinya gimana emang Mbak Siska? Menarik sih ya, kasus ini tuh membuat aku jadi belajar dikit lagi soal pidana. Refreshing. Kalau kronologinya tuh sepanjang pengetahuan aku ya, si Ronald Tanur ini punya pacar gitu. Nah, si pacarnya ini janda. Terus just short story-nya sih aku taunya dia ini ke klub gitu. Terus habis itu mungkin mabuk nggak sih? Mabuk. Terus habis itu Mabui. dia ya menganiaya lah ya. Menganiaya sang pacar Ya. Terus ada juga kayak dia sampai nyeret si pacarnya itu ada mobil masalah gitu. yang itu viral videonya dia mukul nampar, ada mukul videonya nampar. sempat viral dulu Betul. Even ada rekamannya juga, kalau rekaman terakhir sebelum meninggal itu kalau dia dipukuli tapi nggak tahu dia salahnya apa, tapi dia dipukuli lah gitu. Ya, intinya ini ada kekerasan yang akhirnya si pacarnya meninggal begitu. Nah, dari sisi tuntutannya di kepolisian di jaksa, dakwaan jaksa dan tuntutannya apa sih? Ada 3 kan? Dakwanya 3, betul. Ya, menariknya sih itu ya. Si jaksa ini kasih 3 dakwaan alternatif. Yang alternatif pertama itu pembunuhan yang dengan sengaja tuh ya, 338 KUHP. Pembunuhan berencana apa sengaja? Ya, pembunuhan berencana itu kan? Karena dia dengan sengaja menghilangkan nyawa orang. Oke. Yang kedua penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Penganiayaan mengakibatkan kematian. Ya. Yang ketiga? Terus yang ketiga kelalaian yang menyebabkan kematian. Tapi tuntutannya apa? Tuntutannya adalah yang pertama tadi, pembunuhan yang dengan sengaja. Dengan sengaja. Dan akhirnya putusannya kan bebas. Itu yang bikin heboh. Yes. Gimana Mas Krisna? Itu yang bikin heboh nih. Kita coba kronologi, dakwaan, tuntutan. Nah, sekarang udah bikin heboh. Sebagai pidana awam dan kriminologi awam. Gimana pula Krisna ini pidana dan S2-nya kriminologi. Kita kulik ya. Ya, ini cukup heboh juga ya di kalangan masyarakat, terutama sebenarnya ini kasus udah lama juga kan.
dan juga udah beberapa kali kalau dari keterangan penasihat hukumnya tuh ya udah banyak juga yang demo ke pengadilan waktu sidang. Yang berarti kan ini jadi perhatian publik gitu kan. Uang publik Yes. udah kelihatan Ya. nih, udah monitor Udah lah ada ya. lah, udah ada. Karena mungkin kan di Indonesia ya no viral no justice ya. Nah, tapi ternyata ini viral pun justice-nya No. masih nggak ada juga. Gitu. Udah viral, jasanya nggak ada. Luar biasa ini. Berarti yang hakimnya awam nih berarti nih. Gak punya TV apa gimana hakimnya kayaknya. Lanjut dulu Pak Hakim, mohon maaf nih. Oke, jadi ya tadi udah viral tapi justice-nya ya begitu ya masih belum jelas. Nah, sementara di sekarang ini kan naik lagi karena Komisi 3 ikut bersuara Syaroni sama Syaroni sama keras. Syaroni gitu ya. Ya sebenarnya ada statement juga yang gue lihat di media sosial, itu ada statementnya dari Rieke Diah Pitaloka tuh. Jadi ya ini sebenarnya bagus nih diangkat buat para politisi gitu, nggak hanya kasus-kasus besar aja tapi ini kasus yang ya mereka kan benar membela masyarakat gitu kan sebagai wakil rakyat. Jadi ya bagus kasus ini diangkat dan Komisi 3 juga udah mengeluarkan beberapa rekomendasi. Nah harapannya sih ya beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi 3 terlaksana lah dari beberapa instansi pemerintah itu. Ada atensi nih ya dari pemerintah. Lucunya bukannya si bapaknya itu DPR ya? Iya betul. Jadi yang bikin menggelitik gitu, yang bikin kesel itu adalah ini kayak seolah-olah permainan ini ya Yeah. permainan kuasa pejabat terhadap peradilan ini kayak dipermainkan gitu. Betul. Ini yang bikin kita kesel. Jadi kita di belakang layar kita nonton, kita baca itu kayak seakan wah nih ada hengki-pengki nih, Iya. ada sogok menyogok nih, kan kita pikirannya jadi kemana-mana Iya. gitu kan. Ditambah ya itulah banyaknya kita sudah banyak dikecewakan, banyak oknum gitu ya yang tidak berintegritas, oknum polisian, penegakan hukum lah. Oknum penegak hukum tuh yang banyak yang tidak berintegritas. Tapi kalau oknumnya banyak banget, wah udah bukan oknum lah. Udah Udah jadi sindikat ini kayaknya. Tapi maksud gue gini loh, maksud gue emangnya hakim nggak bisa melihat ini? Jadi gini, maksud gue gini. Tadi gue sebelum ini gue ngomong sama Siska sama Krisna kalau bukannya kalau dari penyidik kepolisian, dari tuntutan jaksa itu ngambang atau dokumennya tidak lengkap, bukannya hakim bisa memainkan perannya gitu ya untuk bisa mencari keadilan gitu ya seterang-terangnya. Apalagi kasus ini kan viral gitu ya. Kasus ini viral. Menurut Siska ini terjadinya putusan bebas terhadap Ronald Tanur ini siapa yang salah? Ini hengki-pengkinya ada di mana? Kita langsung ngomong hengki-pengkinya aja lah. Iya enggak? Kita lihat nih, Mbak Siska ada di pihak mana? Ada di pihak mana? Kita lihat Mbak Siska ada di pihak mana nih kira-kira? Penasaran saya juga nih. Aduh, aku main aman lagi. Kalau dari aku sih, aku rasa tadi ya sindikat sih. Kan mata publik itu seolah-olah hakim yang salah ya. Nah, karena putusannya. Ya, Apalagi putusannya bebas, langsung disorot hakimnya Pak ya. Ahmad Syaroni bilang tiga ini sakit nih, tiga hakim ini sakit nih. Iya, Nggak kan? bener nih. Dia Brengsek ngomong kalau kata brengsek Ahmad nih. Syaroni ya. Ya. Menurut Siska gimana? Tapi bisa juga nih ada beberapa praktisi yang menyoroti ini dan aku setuju ya, jaksanya bisa jadi juga kena juga tuh. Maksudnya dia hengki-pengki juga gitu karena kok tuntutannya dia pakai yang pembunuhan berencana gitu. Padahal sebenarnya kalau lihat-lihat lebih kepada penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Iya, kan dia mabuk. Ya gitu. Mabuk. Maksudnya merencanakan terus dia ikut mabuk gitu. Menurut gue itu lagi situasi mabuk ya.
bisa juga di luar kendali gitu ya, gelap mata. Lebih ke kesengaja, bukan kesengajaan. Iya, secara hati nurani kita mikir begitu kan. Secara hati nurani kita mikir begitu. Iya. Dan sebenarnya ya salahnya hakimnya adalah apakah nggak bisa ultra petita? Ya sebenarnya bisa-bisa aja kan. Apa tuh ultra petita sih? Tolong dijelaskan. Coba tolong dijelaskan bagi kami kaum awam. Memutus. Kalau nggak salah nih ya, ini kan saya juga sudah lama tidak menggeluti dunia pidana ini. Memutus lebih daripada tuntutan jaksa gitu. Ya jawabannya kalau dari ya belajar lagi itu bisa sebenarnya, karena kalau di KUHAP ya, sebenarnya tuh yang dijadikan dasar itu lebih ke dakwaan gitu. Nah dakwaannya tuh kan sebenarnya 3 ya kan. Ya kalau misalnya dia tuntutannya itu, terus habis itu si hakim bilang bahwa oh ini lebih tepatnya dakwaan ketiga, bisa-bisa aja sebenarnya. Tapi pertanyaan gue juga lupa lagi. Hakim tuh boleh nggak sih memutus di luar dari dakwaan? Kalau pakai ultra petita tadi boleh dong ya? Kalau dakwaan sejauh pengetahuan aku nggak bisa, karena sebenarnya dasarnya itu udah di dakwaan tadi. Tapi ya di dakwaannya pun kan sebenarnya sudah ada gitu, jadi sebenarnya dia bisa tuh gitu, karena dibilang sebentar ya, saya tuh nggak hafal pasal soalnya. Nah nih pasal 193 pertama di KUHAP ya, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Tuh. Kedua yang 182 KUHAP, musyawarah hakim gitu ya. Itu harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Jadi kalau dia merasa bahwa yang terbukti adalah dakwaan ketiga, ya harusnya bisa gitu. Bisa diputus Hukuman. Yang ketiga dan hukuman gitu. Mungkin dia bilang bebas, terus menggunakan dalil bahwa ya kok pembunuhan memang nggak terbukti ya kan gitu. Terus bisa lepas aja. Jadi menurut Siska, kalau kita ngomongin hengki-pengki, ngomongin oknum-oknum tidak bertanggung jawab, patut diduga ya, patut diduga ini ada bukan cuma hakim gitu ya, yang harus disorot. Semestinya ada oknum lain atau ada hal lain yang perlu juga diperhatikan dari sisi jaksanya juga. Betul. Nah Mas Krisna, gimana nih Mas Krisna nih, kita gue jadi agak kasar juga nih membahas ini nih. Panas ya, jadi panas ya. Juga. Memang dari sisi pidana, dari sisi kriminologi gitu ya, emang alat bukti ini kurang cukup apa gimana? Sebenarnya kalau secara alat bukti harusnya sudah cukup ya, karena kan sudah ada minimal 2 alat bukti yang menurut pasal KUHAP 184. Siapa kan? Minimal 2 alat bukti. Yang pertama itu kan udah jelas ada hasil visum et repertumnya ya, yang dimana itu menurut keterangan ahli juga berdasarkan penganiayaan gitu. Tapi kan itu ahli ya, bukan itu ahli itu. Tapi kan menurut pengadilan kematian itu disebabkan oleh alkohol. Yang dimana itu nggak masuk akal. Banyak banget minum alkohol sampai mati gitu. Alkohol itu kan sampai bengep-bengep, sampai ada ada kamar di hati dan sebagainya gitu kan. Nah itu harusnya bisa dijadikan dasar putusan alat bukti itu gitu, yang seharusnya bukan putusan bebas tapi ada hukuman yang keluar. Iya. Ya ini maksud gue gini loh, hakim ini memutus bebas, sedangkan kasus ini viral, ada publik, ada ranah publik yang terbuka melihat dari sisi peristiwanya viral, terus di pengadilan disorot banyak media gitu ya. Kok bisa memutuskan hal semacam ini gitu loh. Gitu loh. Menurut gue berani sih. Menurut gue berani. Beraninya kenapa? Karena ya gue nggak tahu ya mereka punya anak perempuan atau enggak gitu ya. Tapi maksud gue memang dia nggak mikirin dari sisi hati nuraninya dia gitu. Dan ini nyawa juga kan? Nyawa juga. Maksud gue gini, kalaupun
ada hengki-pengki gitu ya, ada koordinasi di dalam gitu ya. Maksud gue ya kok terlalu terang gitu, terlihat jelas banget gitu. Iya. Nah kalau dia nggak ada hengki-pengki, nggak ada koordinasi bawah meja gitu ya, kalau nggak ada kok kalau nggak ada diputusnya bebas gitu loh. Iya. Ini ada, jadi ini terlalu ada apa nih, maksud gua hal apa yang sedang dimainkan di dalam ini gua ngerti. Nah ini banyak aspek kan sebenarnya. Yang satu ada politik juga mungkin. Wah, Terus yang kedua juga apa namanya ya tadi suap dan sebagainya macam gitu. Nah maka dari itu ya cukup sadis juga sih, karena di sini berarti kita bisa menilai ya buat kalangan itu nyawa nggak ada harganya. nggak ada buat kalangan itu, nyawa nggak ada harganya. Tapi dari sisi politiknya apa? Kuasa gitu. Dari sisi politiknya kan ya tadi disebutin Mbak Siska, orang tuanya kan salah satu anggota DPR juga. Nah, gitu. Dia yang kalau nggak salah sekarang juga udah dicopot dari jabatannya, dikeluarkan dari partai dan segala macam, tapi kan dia masih punya banyak perusahaan gitu ya, nggak ngaruh lah gitu. Dan mungkin juga cukup memegang banyak rahasia kali dari DPR itu kan. Iya. Yes. Ini terlalu melebar nih kalau memegang rahasia pejabat memegang rahasia ya. Tapi maksud gua ini bentuk perilaku papa sayang anak tapi salah gitu ya. Kalau misalkan terjadi hengki-pengki ya. Banyak Ya, tapi intinya banyak ahli, banyak podcast di luar sana yang udah membahas bahwa seharusnya nggak seperti ini putusannya. Harusnya berdasar bukti ini harusnya nggak sebodoh dan sebrengsek ini putusannya. Yes. Orang kan ngomong kayak gitu kan, putusan pidananya kan. Nah, mungkin dari sisi sosialnya, isu sosialnya ini bisa jadi pesan juga buat para orang tua di sana bahwa ya lu ngebela anak segitunya banget sih. Ini kalau ngomongin ada koordinasinya ya, lu ngebela anak setega itu sih, nyawa orang loh. Berarti sesuai Krisna bilang, nyawa untuk di kalangan itu nggak ada harganya. Ya. Iya kan? Dan udah banyak juga kasusnya kan, terutama barang ini naiknya. Gitu. Apa tuh? Ya salah satunya mungkin yang kasus Vina ya. Iya, Itu kan Vina. juga ada hubungannya. Ini sama tadi Siska jabatan. bilang yang UI tuh, Iya, Aksena. Ya. Sena. Banyak, dan mungkin banyak kasus-kasus di daerah-daerah yang gak keliput media kan, Betul. yang seperti ini ranah hukum. Jadi Ya tapi percuma nih. Media juga kan bisa di Yes. down. nah, Tinggal alihin Iya. isu lain lagi kan. Ya kalau menurut keterangan dari penasihat hukumnya kan, jadi nggak seblow up itu beritanya. Dia juga bingung kenapa kok beritanya nggak bisa naik ya. Mungkin ada peran gitu ya? juga. Penasihat hukum ngomong gitu Iya. ya. Tuh. Waduh, ini politik sekali nih. Gitu, menyedihkan banget. Padahal masih di Jawa Timur ya, Tuh. kota besar ya. Tapi kalau udah kasusnya ditutupinnya sebegini, Surabaya loh, padahal. Bukan Trenggalek gitu kan. sebegini ini. Apa pesan buat para penegak hukum? Menurut Siska, feeling Siska ini seperti apa situasi? Dan kedepannya bakal kayak gimana? Kalau dari penegak hukum ya seperti Mas Nathan bilang tadi ya, soal mungkin nanti Mas Nathan bisa elaborasi lagi ya soal legal culture-nya yang belum kebentuk ya kan. Dan kayak bukan rahasia lagi yang sampai sekarang belum terobati adalah hukum itu tumpul ke atas, tumpul di atas terus lancip ke bawah ya kan. Itu yang sampai sekarang susah untuk dipulihkan gitu ya, untuk bisa sesuai dengan pakemnya lah ya gitu. Terus secara sosial pun sebenarnya ya mungkin banyak yang memang protes dan sebagainya gitu ya, tapi ada juga sebenarnya yang orang-orang ignoran yang ya aku dulu waktu pas masih heboh-hebohnya ada juga yang menyalahkan korbannya gitu, kayak gini semacam ya lu udah tahu di KDRT sekian lama tapi lu masih bertahan gitu kan. Itu kan juga banyak mental-mental yang kayak gitu ya. Betul. Gitu. Sebenarnya intinya penegakan hukumnya harus tajam Yes. gitu ya. Dari Krisna gimana Mas Krisna melihat fenomena ini? Kira-kira ada kecurigaan apa dan akhirnya akan seperti apa nih kasus ini nih?
Jadi sebenarnya ini salah satu gebrakan juga yang dilakukan Komisi 3 ya. Komisi 3. Nah, maka dari itu ini ya buat contoh juga buat wakil rakyat yang lain gitu. Ya ini harus diangkat yang kayak gini-gini gitu. Kalian kan wakil rakyat gitu. Harusnya yang kasus-kasus seperti inilah yang dibela. Dan kita juga nggak tahu tapi rekomendasinya apakah dilakukan atau tidak. Nah, maka dari itu ya buat ini sebagai contoh lah buat anggota DPR yang lainnya buat ngebantu masyarakat supaya kasus-kasus seperti ini bisa cepat terungkap. Benar-benar wakil rakyat ya. Betul. Wah, keren banget. Setuju gue setuju ngomong tentang Krisna ini ya, ini harus diperbanyak wakil rakyat seperti Ahmad Syaroni, Habibur Rahman, Rieke Diah Pitaloka gitu ya, yang memang naikin isu ini secara cepat gitu ya, karena memang mereka di tingkat pusat dan nasional skalanya, sehingga ini bisa menyebar gitu lah. Jadi peran mereka sebagai wakil rakyat bisa terfokus membantu rakyatnya dari sisi penegakan hukum itu tepat. Komisi 3 perannya bagus banget nih, kelihatan banget sebagai wakil rakyat. Semoga semua wakil rakyat seperti itu gitu ya, nggak seperti bapaknya Ronald Tanur maksudnya. Gitu ya. Nggak tahu Bapak Edward masa nggak hengki-pengki sih, bohong banget ya, sampai kelihatan banget gitu loh. Kecurigaan saya kuat banget sih, dan kayaknya banyak orang memikirkan hal yang sama gitu ya. Semoga enggak, tapi kayaknya iya. Semoga enggak, tapi kayaknya iya. Tapi ada track recordnya nggak sih sebenarnya dari penegak hukum itu yang memang ya biasanya kan ada kayak yang udah kebiasaan kayak gitu. Nah itu dia. Ya ini kan isu yang beredar hakim ini spesialis putusan bebas. Karena ada beberapa case pencucian uang terus dan sebagainya putusan bebas. Ya mungkin makanya ya netizen zaman sekarang tuh ya udah canggih juga, dia bisa ngecek kekayaannya si hakim ini, dan akhirnya salah satu rekomendasi yang dikeluarkan sama Komisi 3 itu pengusutan oleh KPK. Oh jadi ini bagus banget nih. Jadi kita bisa elaborasi bahwa satu ya dari sisi penegakan hukum itu harus ada transformasi gitu ya, perubahan, dan karena kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum ini lemah banget ya. Bahkan orang terfokus pada hakim, ternyata jaksanya juga ternyata terindikasi sih sekarang ngomong tadi, bisa jadi indikasi. Terus harus ada reformasi hukum. Krisna bilang tadi peran wakil rakyat seperti Habibur Rahman, Syaroni, Rieke Diah Pitaloka dan yang lain itu harus dicontoh, dan sebaiknya wakil rakyat itu seperti itu, bersuara di publik sehingga terangkat di publik, sehingga dibahas oleh publik, sehingga ya masyarakat secara sosial termonitoring gitu ya. Tekanan sosial itu jadi benar-benar nyata untuk hal yang positif. Terus ya itu apa tadi terakhir lu bilang tentang ini ya, hakim ya? Iya, tentang hakimnya itu kan ya ternyata hakimnya secara track record juga ya perlu KY juga ya kan, komisi yudisial juga perlu punya monitoring yang ya ini kita ngomong tentang ini jadinya nih Lawrence Friedman. Nah, teori Lawrence Friedman kan tentang substansi, structure sama culture gitu ya. Substansinya ya udah ada banget nih ya kan, substansinya ya kita udah banyak banget lapisan-lapisan aturan-aturan gitu ya. Ya lapisan aturan dari tingkat daerah, nasional itu udah banyak banget gitu. Mungkin banyak yang bilang KUHAP ini harus diperbaiki, tapi dari sisi aturan hukum kita udah cukup detail menurut gua gitu ya. Staf substansinya udah ada, strukturnya kita pejabat kepolisian, kejaksaan, pengadilan gitu kan, itu strukturnya gitu ya. Bahkan ada keterlibatan media, bisa jadi struktur dalam penegakan hukum juga media. Nah yang terakhir itu culture gitu ya. Tapi kalau budayanya udah pakai joki, ya kan, itu udah susah. Budayanya udah pakai jalan pintas, bawah-bawah meja, udah budayanya begitu udah susah nih. Mesti terwujud tuh kampanyenya Pak Jokowi 2019 ya, revolusi mental. Oh iya, 14 kayaknya 14 ya? 14 revolusi mental tuh harus terwujud. Harus terwujud. Nah, itu fokus di situ. Sebenarnya dari sisi founding fathers kita juga udah bikin tentang apa tuh ya, agama jadi nomor 1 ya kan, kita dirapot agama nomor 1. Terus juga dari sisi gotong royong, kita kan kenal gotong royong, hal semacam itu, culture itu ya udah hilang, dan di penegakan hukum seolah-olah udah jadi
Gotong royongnya malah ini ya, gotong royong dapat duit ya. Kayak penegak hukum di Indonesia kebanyakan nonton drakor kayaknya. Wais, Soalnya di drakor ini banyak case-case begini dan ternyata nyata di sini nyata gitu. ternyata di sini. Dan ya nggak kebayang aja sih itu terjadi di keluarga kita atau keluarga anak kita gitu ya. Waduh, nggak kebayang sih kalau seperti itu. Dari sisi hukum ini memang harus ada revolusi mental, transformasi, karena ini ada apa ya? Ya ini kental banget dengan hengki-pengki, kental banget dengan koordinasi bawah meja. Dari terakhir nih, yang terakhir gue bertanya sama kalian. Kita kan podcast kita bahas tentang isu sosial, hukum sama politik. Hukum ya produk politik, Yes. ya kan, produk politik. Kita bahas dari sisi sosialnya terakhir. Ya, sebelum kita tutup bahas sisi sosial. Dari sisi sosial, dari sisi anak, orang tua ke anak, dari sisi publik melihat case ini. Menurut Siska apa yang harus diperbaiki? Apa harus yang kalian pesankan ke publik pendengar? Ya budaya tadi ya, apa namanya, memperhatikan anak yang di luar dari job desk-nya dia sebagai wakil-wakil rakyat ini kan gitu. Itu harus dihilangkan sih gitu, karena ya dia dikasih kepercayaan itu kan bukan buat untuk nanti ngomong Pak Jokowi lagi ya. Ya nggak apa-apa, kan kita podcast politik juga. Bukan untuk memberikan anak itu keleluasaan untuk bertindak yang di luar dari hukum lah ya, gitu ya sebenarnya. Tuh. Terus secara sosial ya susah sih ya, tadi sih aku menyorotinya lebih kepada berhentilah untuk menyalahkan korban gitu ya. Ini kayak offender Ada ya mindednya. yang nyalain korban ada ya? Banyak gitu. Kayaknya ada salah satu public figure juga yang Buzzernya mungkin itu buzzernya Ronald. bisa jadi gitu. Yang bilang kayak ya itu salah ceweknya juga, kenapa kok masih aja bertahan gitu-gitu misalnya. Ibarat kata ada gempa di satu daerah, ya kenapa lu tinggal di situ, udah tahu Iya, gempa. Iya. Udah ibarat analoginya begitu Saya jadinya ya. gitu. Ubah pola pikir. Iya gitu. Udah pengadilannya itu offender oriented juga kan, si korbannya juga nggak bisa ngapa-ngapain Iya, sekarang iya. kan, kayak tinggal tunggu jaksanya ngajuin upaya hukum nggak nih gitu. Iya. Terus sosialnya gitu juga lagi kan, ulang mendukung gitu. Krisna gimana nih? Ini tipe-tipe Ronald Tanur ini tipe-tipe anak yang nggak pernah dipukul apa gimana sama bapaknya nih? Menurut lu gimana nih? Kalau kita kecil dulu kan dibantai pakai gesper kita kan sama kalau nakal kan. Ini kayak gimana? Kali dibantai gitu. Iya. Ya jadi ya kembali lagi pendidikan anak itu penting ya sejak dini lah mungkin. Ya mungkin ini Ronald Tanur juga ya berada di lingkungan yang sangat berkecukupan dan juga selalu dibela dan lain sebagainya. Maka dari itu mungkin salah satunya ya edukasi itu penting dari sejak dini. Yang kedua juga dari sisi sosialnya itu ya masyarakat harus berani vokal yang seperti ini gitu. Jadi kan ya mungkin ada segelintir masyarakat juga yang takut karena ya banyak ancaman juga kan apabila terlalu vokal. Tapi kan kalau kita gotong royong tadi yang kembali ke poin yang tadi, ya nggak bisa juga. Maksudnya ya mereka mau nyikat yang mana gitu, karena semua sudah bersatu untuk menyelesaikan isu ini. Ya setuju, dari sisi orang tua juga sebetulnya dari kecil memang anak kita harus jadi tanggung jawab orang tua gitu ya. Tapi saat dia besar nanti ya dia tahu norma-norma itu kan, tahu norma-norma itu. Kayaknya Ronald Tanur ini tipe-tipe anak yang nggak pernah dipukul, tipe-tipe yang nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih mainan, nangis Tantrum. gitu ya. Tantrum. Kayaknya kayak gitu. Jadi Ya udah banyak yang gitu ya, mempergunakan orang tuanya kayak yang Rafael Alun dan anaknya Ya. juga kan gitu. Pastinya banyak. benar-benar ya. Aduh, jadi Ya sebagai orang tua hanya bisa mendukung dan merestui. merestui. Pendukung. Tapi kan nggak harus dibela kalau dia melanggar hukum. Yes. Kayak statement siapa ya tadi? Betul. Jadi dari kita itu yang kita bahas cukup menyedihkan. Kita pakai baju hitam gini kan turut berduka Iya. cita Oh, atas. Padahal pakai hitam cepat selesai ya. Iya. Turut berduka cita atas penegakan hukum yang sangat tumpul gitu ya, sangat lemah.
Dan kita juga pengennya ada perubahan lah dari sisi penegakan hukum gitu ya. Jangan terlalu kelihatan kali lah kayak gitu-gitunya ya kayak gitu. Ya, terus yang lurus-lurus aja lah bapak hakim, para oknum-oknum. Saya sih percaya kayaknya nggak ada hengki-pengki. Tapi hati nurani saya bilang kok masa nggak ada sih sampai bebas gitu ya.